Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast NBS Ngabuburit bareng SMP 3 Genteng. Teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting selama bulan Ramadan, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Kita tahu, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita. Hari ini saya bersama teman saya Gazi. Dipersilakan. Halo teman-teman NBS. Yang kau bilang tadi benar banget. Di bulan Ramadan, selain menahan diri dari makan dan juga minum, kita juga harus tahu ada apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Jadi nggak hanya soal fisik, tapi juga soal tindakan dan niat kita. Betul banget Gazi. Jadi yang pertama nih, yang paling sering terjadi dan paling umum adalah makan atau minum dengan sengaja. Ini jelas banget kan ya. Kalau kita makan atau minum dengan sengaja di siang hari, ya maka itu langsung membatalkan puasa kita. Iya, dan nggak cuma makan atau minum aja nih ya, Jas. Berhubungan suami istri di siang hari juga bisa membatalkan puasa. Ini seringkali menjadi topik yang membingungkan bagi sebagian orang, tapi memang sudah jelas dalam syariat Islam, melakukan hubungan suami istri siang hari saat berpuasa akan membatalkan puasa. Topiknya banyak banget nih. Ngomong-ngomong soal itu, ada juga nih yang sering orang lupa atau tidak tahu, yaitu muntah dengan sengaja. Kalau kita muntah dengan sengaja, misalnya karena kita terasa mual atau mungkin memaksakan untuk muntah dipaksa kan, itu juga bisa membatalkan puasa. Oh iya, itu penting banget. Jadi kalau kita muntah karena alami ya kayak misalnya karena bau sedap ataupun sesuatu yang tak terhindarkan, puasa kita gak bakal batal. Tapi kalau kita muntah dengan sengaja bisa membuka puasa. Setuju banget. Terus ada juga nih yang agak jarang dibahas, yaitu menggunakan obat-obatan melalui suntikan atau infus. Nah, itu tuh biasanya bisa memberikan nutrisi ke tubuh. Kalau itu sampai terjadi, puasa kita juga dianggap batal karena itu juga dianggap seperti makan dan minum. Ini benar banget. Mungkin banyak orang yang nggak sadar kalau infus mengandung zat yang memberi energi atau nutrisi itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau banyak suntik insulin atau obatan malnutrisi itu nggak akan membatalkan puasa kita. Satu lagi yang sering membingungkan adalah gila atau hilang akal. Kalau seseorang kehilangan akalnya, misalnya karena pingsan atau mabuk, puasa mereka dianggap batal nih. Karena biarkanlah. Tapi ngomong-ngomong soal ini tuh penting banget untuk kita pahami juga. Ya benar, karena puasa itu kan menuntut kita untuk menjaga kesadaran dan kehendak kita. Kalau kita hilang kesadaran atau kontrol atas diri kita saat puasa, otomatis puasa menjadi tidak sah. Nah, terakhir nih, yang juga perlu diingat adalah berbuka dengan niat yang salah atau tidak sah. Seperti berbuka tanpa alasan yang benar. Kadang-kadang orang tergoda dan akhirnya berbuka tanpa sebab. Itu juga bisa membatalkan puasa juga. Jadi intinya puasa itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat yang benar. Jangan sampai ada hal-hal yang membatalkan puasa kita karena kurangnya pemahaman. Kalau ada yang ragu, lebih baik mencari pengetahuan lebih lanjut tentang syarat-syarat puasa. Betul banget. Puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga hati, pikiran, dan perbuatan kita. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita. Semoga puasa kita semua diterima dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa dari NBS Ngabuburit bareng SMP 3 Genteng yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.